Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Bu, Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Apakah Ananda sudah siap untuk mengikuti PBM hari ini? Baik. Materi hari ini yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, pembentukan jagat raya. Jagat raya atau alam semesta merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri atas semua materi termasuk tenaga dan radiasi. Jagat raya tidak dapat diukur dalam arti batas-batasnya tidak dapat diketahui dengan jelas. Kemudian teori terbentuknya jagat raya yaitu ada teori Big Bang, teori keadaan tetap, teori mengembang dan memampat. Nah, teori Big Bang. Teori yang menjelaskan bahwa proses jagat raya terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Akibatnya, ledakan tersebut materi-materi dengan jumlah sangat banyak terlontar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi tersebut akhirnya membentuk bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteor, energi, dan partikel-partikel lain. Miftahul Nur Amalia, apakah bisa membacakan slide yang nomor 6? Teori keadaan tetap. Jagat raya selama berabad-abad lalu dalam keadaan bersama dan hidrogen senantiasa dicipta dari sesuatu. Penambahan jumlah zat dalam teori ini memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu kira-kira 1000 juta tahun untuk satu atom dalam satu keluarga. Terima kasih, Miftahul. Kemudian ada teori mengembang dan memampat. Teori ini dikenal pula dengan nama teori ekspansi dan konstruksi. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Kemudian anggapan mengenai jagat raya, yaitu anggapan antroposentris, di mana anggapan ini menyatakan bahwa manusia sebagai pusat segalanya. Anggapan ini dimulai sejak manusia primitif, yaitu mulai menyadari adanya bumi dan langit. Kemudian ada anggapan geosentris, di mana menyatakan bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Semua benda langit mengelilingi bumi dan semua kekuatan alam berpusat di bumi. Kemudian anggapan heliosentris, di mana anggapan pusat jagat raya adalah matahari. Ini berarti pergeseran pandangan yang dianggap revolusioner pada waktu itu yang menggantikan kedudukan bumi sebagai akibat dari makin majunya alat peneliti dan sifat ilmuwan yang kritis. Kemudian ada anggapan galaktosentris yang merupakan anggapan yang menempatkan galaksi sebagai pusat tata surya. Kemudian ada anggota jagat raya yang memiliki ciri-ciri yaitu memiliki cahaya sendiri, memiliki bentuk-bentuk tertentu. Habis, Wit. Kalau ada simpannya, Wit. Mas unlimited. Stop recording dah. Anggota jagat raya memiliki ciri-ciri yaitu memiliki cahaya sendiri, memiliki bentuk-bentuk tertentu antar galaksi,
yang memiliki jutaan cahaya dan galaksi luar dapat dilihat di galaksi Bima Sakti. Kemudian ciri-ciri bintang yaitu unsur-unsur yang terdapat di bintang ada hidrogen, helium, dan unsur-unsur yang lebih kuat. Kemudian suhu di daerah inti bintang dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Dan sebagian besar umur bintang antara 1 sampai 10 miliar tahun. Nah, selanjutnya ada macam-macam galaksi, yaitu ada galaksi Bima Sakti, galaksi Awan Magellan, galaksi Andromeda, dan galaksi Jauh. Widya Nurfitri, apakah bisa dibacakan slide nomor 14? Baik, Bu. Bisa, Bu. Itu tuh tentang pembentukan tata surya. Di mana tata surya sendiri adalah sekelompok benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan sumber cahaya yang dikelilingi oleh planet-planet beserta satelit-satelitnya, yakni asteroid seperti planetoid dan komet serta meteor. Terima kasih, Widya. Kemudian ada teori terbentuknya tata surya. Yaitu ada teori bintang kembar, pasang surut, protoplanet, teori kabut, dan teori planetesimal. Anggota tata surya yaitu ada matahari, planet, bulan, komet, meteorit, dan meteor, serta planet-planet kecil yaitu seperti asteroid dan planetoid. Nah, matahari. Matahari adalah sebuah bintang dalam tata surya yang merupakan pusat dan penggerak seluruh anggota-anggotanya. Karena gravitasinya seluruh planet beredar mengelilingi matahari. Planet. Planet adalah benda langit yang gelap, tidak mempunyai cahaya sendiri dan selalu beredar mengelilingi sebuah bintang sejati yaitu matahari. Nah, yang termasuk planet anggota tata surya yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, selanjutnya yaitu bulan. Bulan adalah benda luar angkasa yang disebut sebagai satelit alami bagi bumi. Bulan bergerak mengelilingi bumi dan bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Komet. Komet merupakan benda langit yang diliputi oleh kabut tipis, panjang, dan punya ekor dan terdiri dari inti atau nukleus dan koma atau ekor. Kemudian ada meteorit dan meteor. Meteor adalah benda angkasa berupa pecahan batuan yang jatuh masuk ke dalam atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi disebut meteorit. Sedangkan planet-planet kecil seperti asteroid atau planetoid adalah benda-benda langit berukuran kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, sampai di situ materi kita hari ini. Ibu ada kuis untuk Ananda kerjakan. Nah, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Bu, tidak berurutan boleh? Boleh, silakan Widya. Menjelaskan bahwa jagat raya berasal dari ledakan besar yaitu Terima kasih Widya, jawabannya benar sekali. Selanjutnya, adakah yang bisa menjawab pertanyaan Ibu yang lain? Ya, silahkan Miftahul. Suaranya lebih kan? Oh.
Planet terbesar di tata surya yaitu planet Jupiter. Terima kasih Miftahul, jawabannya benar sekali. Selanjutnya pertanyaan lain. Afi, apakah bisa menjawab? Nomor 2, Bu. Silahkan Afi. Cincin yaitu planet, Bu. Planet. Ya, terima kasih Afi, jawabannya benar sekali. Bu, Widya mau jawab pertanyaan yang nomor 4, Bu. Silahkan Widya. Soalnya itu galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti yaitu galaksi Awan Magellan. Ya, benar. Pertanyaan terakhir, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan Miftahul. Benda langit yang diliputi oleh kabut tipis panjang dan mempunyai ekor disebut komet, Bu. Ya, benar. Terima kasih Miftahul, Widya, dan Afi yang telah menjawab kuis kita hari ini. Nah, dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama.